Sering terjadi perdebatan ya di antara adik-adik dari siswa SMK atau dari adik-adik mahasiswa. Mereka mendiskusikan atau memperdebatkan tentang alur transmisi data. Di satu sisi mengatakan bahwa data-data dari alat input itu nanti akan diterima oleh sistem chipset. Selanjutnya, dia disimpan pada memori utama. Yang lainnya mengatakan tidak semacam itu. Data-data dari alat input itu akan masuk ke dalam sistem chipset, kemudian dikirim ke prosesor, baru disimpan ke memori utama atau ke RAM itu. Mana ini yang benar? Nah, untuk mengetahui ini, mari kita bahas dulu, kita mulai dari sistem chipset lama. Ini saya berikan satu contoh, motherboard dari PC yang menggunakan sistem chipset lama. Pada motherboard ini ada dua chipset, yaitu chip not bridge dan chip short bridge. Nah, pada prinsipnya, data-data yang berasal dari alat input, misalnya dari keyboard, dari mouse, atau dari yang lain seperti dari hard disk drive, dari SSD, atau dari ODD, itu pada prinsipnya nanti akan dikirim ke chip short bridge. Kemudian dia dialirkan ke chip not bridge, selanjutnya dia disimpan ke RAM atau memori utama. Kalau dia akan diolah, maka data yang ada pada RAM atau memori utama ini akan dialirkan kembali ke not bridge dan diolah di CPU atau prosesor ini ya. Hasilnya akan dikirim kembali ke not bridge dan disimpan ke memori utama. Kalau dia akan ditampilkan di layar monitor, maka data yang ada pada memori utama ini nanti akan dialirkan ke not bridge, selanjutnya ke grafis, kartu grafis atau mungkin grafik controller yang ada di dalam not bridge ini, kemudian barulah dialirkan ke monitor. Nah, sekarang sistem chipset ini akan saya bentuk dalam sebuah bagan. Jadi seperti ini. Di sini untuk CPU-nya saya gambarkan di sini. Sedangkan untuk not bridge-nya saya gambarkan di sini, dan untuk short bridge-nya saya gambarkan di sini. Memorinya saya gambarkan di sini. Dengan melihat ini menjadi lebih mudah kita berbicara. Jadi saya ulang, berdasarkan bagan ini, data-data input yang dari keyboard, mouse, dan sebagainya, atau dari flash disk yang dia menggunakan USB akan dikirim ke short bridge. Juga data-data yang dari HDD atau hard disk drive, SSD, dan ODD, atau yang dari LAN dan lain-lain, itu juga pada dasarnya dikirim ke short bridge, kemudian dialirkan ke not bridge, barulah disimpan ke memori utama atau RAM. Kalau data itu akan diolah, data yang di RAM ini akan dikembalikan ke not bridge, selanjutnya dikirim ke CPU atau prosesor ini. Disinilah data diolah, hasilnya dikembalikan ke not bridge, kemudian disimpan di RAM. Kalau akan ditampilkan ke layar monitor, data yang ada di RAM ini dikembalikan ke not bridge, kemudian dikirim ke grafik, ya kartu grafis atau mungkin grafik controller yang sudah ada di dalam not bridge ini, barulah dikirim ke monitor. Sekarang mari kita lihat sistem chipset pada komputer yang lebih modern. Kalau yang ini ada pada komputer-komputer yang menggunakan prosesor, contohnya untuk Intel ya, yaitu yang pada prosesor Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Pentium D, Pentium 4, atau yang sebelumnya. Itu semuanya menggunakan sistem chipset ini. Sistem chipset yang semacam ini dikenal dengan sistem chipset konvensional atau konvensional chipset system. Nah, pada komputer yang lebih baru, yang berbasis pada misalnya untuk produksi Intel itu adalah Core i3, Core i5, dan Core i7, bentuknya semacam ini. Jadi sistem chipsetnya tidak dua, dia hanya satu, yaitu hanya ini. Ini yang dikenal dengan nama PCH atau Platform Controller Hub. Jadi di sini data-data input, baik itu yang dari keyboard, mouse, flash disk, hard disk,
SSD dan lain-lain sebagainya itu nanti akan dikirim ke chip PCH ini. Selanjutnya dia dikirim ke CPU atau prosesor, barulah disimpan ke memori utama. Jadi di sini kalau mau diolah, dia kembalikan ke prosesor ini, diolah oleh prosesor ini, hasilnya dikembalikan ke memori utama. Seperti itu. Kalau ditampilkan ke monitor, maka data yang ada di memori utama atau RAM ini dikembalikan ke prosesor. Di sini ada memori controller yang nanti ya. Kemudian dikirim lagi ke kartu grafis kalau dia pakai kartu grafis luar. Kalau prosesornya sudah mengandung kartu grafis yang dikenal dengan nama iGPU seperti itu, maka dia dikirim ke iGPU ini. Kemudian baru ditampilkan ke layar monitor. Nah, mengapa seperti itu? Mari kita bahas lebih dalam. Sebetulnya di sini ada controller, yaitu pengatur atau pengendali memori yang dikenal dengan nama memory controller. Memory controller ini pada sistem chipset yang lama, ya, jadi yang pada ini sistem chipset konvensional, memory controller itu ada di not bridge-nya, dia ditaruh di sini. Ini saya gambarkan dia MC ya, memory controller. Apa tugasnya memory controller? Tugas memory controller adalah untuk menerima data dan mengirimnya ke memori utama, atau dia mengambil data dari memori utama atau RAM itu ya, kemudian dialirkan kemana yang nanti akan dituju, misalnya dia ke prosesor atau mungkin ke grafis, atau dikembalikan lagi ke alat-alat seperti HDD ya untuk disimpan di sana datanya, kemudian ke SSD atau kemana-mana seperti itu. Nah di sini jelas memori controllernya ada di not bridge, sehingga di sini data input yang dari alat-alat input yang tadinya dikirim ke short bridge kemudian ke not bridge itu akan ditangkap oleh memory controller karena tugasnya dia mengatur aliran data itu dari dan menuju ke RAM. Setelah ditangkap di sini barulah dikirim ke RAM. Seperti itu. Nah, pada sistem yang lebih baru yaitu yang menggunakan single chipset. Jadi yang single chipset ini chipnya ini disebut PCH ya. Memory controller yang tadinya ada di not bridge ini bersama dengan graphic controller di sini, yang tadinya ada di not bridge ini dipindahkan ke CPU, jadi ke prosesornya. Dia dipindah ke sana. Dengan demikian, not bridge ini menjadi nggak ada lagi. Sedangkan hal-hal sisanya selain memory controller dan graphic controller itu disatukan dengan short bridge-nya. Dia disatukan dan short bridge-nya akhirnya menjadi PCH. Nah, jelas di sini memory controller dan graphic controller sudah pindah ke CPU-nya, dijadikan satu di sana, diintegrasikan ke sana. Otomatis di sini data input yang masuk akan diterima oleh PCH, kemudian dikirimlah ke prosesor. Di prosesor itu dia diterima oleh siapa? Tetap dia diterima oleh memory controller. Memory controllernya sudah ada di dalam prosesor atau CPU itu. Barulah dia disimpan ke memori utama. Jadi di sini jelas, sebenarnya di sini intinya yang mengatur keluar masuknya data menuju memori utama atau RAM itu adalah memory controller. Kalau pada sistem yang lama, yaitu sistem chipset konvensional, yang ada not bridge dan short bridge, maka memory controller ada di not bridge. Itulah sebabnya data yang berasal dari alat-alat input ini akan dikirim ke RAM melalui not bridge ini. Sedangkan pada yang baru, karena memory controllernya sudah ada di CPU atau prosesor, maka data input tadi yang diterima oleh chip PCH ini pasti dikirim ke CPU-nya, akan diterima oleh memory controllernya di sini, barulah dia disimpan ke RAM. Jadi kesimpulannya, kalau tadi ada adik-adik dari siswa SMK atau yang dari mahasiswa ya mengatakan bahwa data input itu nanti akan melalui sistem chipset, kemudian dia masuk ke CPU baru disimpan ke RAM. Benar.
Karena itu untuk komputer yang tipe baru. Kalau yang tipe lama, data input yang nanti dikirim ke slot bit dan kemudian diterima ke NOT bit, dikirim ke RAM. Dalam kaitan ini, data itu melalui sistem chipset dulu, baru ke RAM, tidak melalui prosesor. Ini benar, karena dia menggunakan sistem chipset lama. Sehingga di sini jelas sekali ya, tadi dua-duanya benar, hanya saja itu diterapkan pada komputer yang mana? Komputer yang menggunakan sistem chipset konvensional atau yang single chipset. Keduanya ini berbeda pada alur transmisi datanya. Tapi sebenarnya itu tetap sama ya, selalu masuk ke memori controller ini, data input itu. Hanya saja letak memori controller ini yang berbeda antara yang lama dengan yang baru. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda. Perlu saya tambahkan di sini, akibat dari perbedaan kedua sistem chipset ini, nanti dalam teknik perakitan dan dalam teknik perbaikan juga menjadi berbeda. Nah, itu kita bahas pada sesi selanjutnya.